Presiden Amerika Serikat Donald Trump amat bernafsu untuk mendapatkan Greenland. Bagi Donald Trump, Greenland bukan sekadar pulau. Ia adalah pot emas strategis yang mampu memutus sengkraman Cina atas mineral tanah jarang, sekaligus memperluas batas teritorial Amerika Serikat. Ambisi ini begitu meluap hingga sebuah rancangan undang-undang diajukan untuk menjadikannya negara bagian ke-51. Namun di balik obsesi yang membara di Washington, kenyataan di Greenland tak seindah dalam bayangan Trump. Pulau itu adalah sebuah daratan ekstrim dengan kondisi geografis yang tidak bersahabat bagi industri manapun. Es yang tebal serta minimnya pancaran matahari membuat biaya penambangan dapat 10 kali lebih mahal daripada di belahan bumi lainnya. Mari kita selami lebih jauh dalam video berikut. Ambisi Trump untuk menguasai Greenland seringkali dibandingkan dengan langkah agresifnya terhadap Venezuela. Namun, mengutip laporan CNN, para analis menekankan adanya perbedaan fundamental antara kedua wilayah tersebut. Di Venezuela, Amerika Serikat berusaha mengamankan minyak di tengah kekacauan politik. Sementara Greenland adalah wilayah otonom dari anggota NATO Denmark yang terkenal memiliki stabilitas politik selama puluhan tahun. Greenland sebenarnya tidak tertutup bagi kepentingan Amerika Serikat. Pulau itu tidak menutup diri bagi pihak asing yang ingin berinvestasi. Para pejabat di NUK telah bertahun-tahun berupaya menarik bisnis AS untuk menggarap potensi mineral mereka lewat jalur legal dan diplomasi yang baik. Christian Kelsen, Direktur Pelaksana Asosiasi Bisnis Greenland, menekankan bahwa pendekatan agresif Trump justru beresiko merusak hubungan yang sudah ada. Pendekatan sulit yang ditawarkan Trump justru dianggap sebagai tanda bahaya bagi penduduk setempat. Alih-alih menyambut bantuan, rakyat Greenland mulai melihat Amerika Serikat bukan sebagai mitra, melainkan sebagai pengganggu yang mengancam identitas nasional mereka. Visi Trump mengenai Greenland dasarkan pada kekayaan bawah tanahnya, terutama logam tanah jarang. Logam ini sangat penting untuk teknologi jet tempur, laser hingga kendaraan listrik. Meski zona bebas es Greenland mengandung lebih dari 30 bahan baku penting, mengekstraknya adalah sesuatu yang nyaris mustahil. Bagi perusahaan swasta, mereka disebut sudah pasti ogah melakukannya, tanpa subsidi besar-besaran dari pemerintah. Untuk memahami sesulit apa situasi di sana, bayangkan begini. Kebanyakan deposit mineral pulau itu terletak di daerah terpencil di atas lingkaran Arktik, di mana terdapat lapisan es setebal lebih dari 1 km. Wilayah itu juga cenderung gelap selama sebagian besar tahun. Kondisi masih diperparah dengan kurangnya infrastruktur dan tenaga kerja untuk mewujudkan impian pertambangan skala besar. Kondisi ini membuat biaya operasional dapat membengkak hingga 10 kali lipat dibandingkan lokasi lain di bumi. Malte Humbert, pendiri dan peneliti senior di The Arctic Institute, menilai ide menjadikan Greenland sebagai pabrik mineral AS adalah sebuah khayalan. Bahkan menurutnya, menambang di bulan lebih mudah daripada di Greenland. Adanya pemanasan global memang membuat beberapa es mencair. Masalahnya, tanah justru menjadi kurang stabil untuk pengeboran dan risiko tanah longsor menjadi meningkat. Di ranah politik, langkah Trump semakin terjal. Anggota Kongres dari Partai Republik, Randy Fine, memang telah mengajukan rancangan undang-undang untuk menjadikan Greenland sebagai negara bagian ke-51. Trump berkilah bahwa jika AS tidak mengambil alih, maka Rusia atau Cina yang akan melakukannya. Tetapi narasi keamanan nasional ini berbenturan langsung dengan keinginan rakyat Greenland itu sendiri. Sebuah data jajak pendapat yang terbitkan pada Januari 2025 menunjukkan 85% penduduk Greenland menolak menjadi bagian dari Amerika Serikat, berbanding hanya 6% yang mendukung gagasan tersebut. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, telah memperingatkan bahwa aksi militer apapun terhadap Greenland akan mengakhiri keanggotaan Denmark di NATO. Hal ini menjadi dilema bagi para politisi di Washington yang masih menghargai stabilitas aliansi transatlantik itu. Menanggapi kerasnya penolakan ini, Trump bersikap bodoh amat.
Trump juga menegaskan ketidaksetujuan soal sikap Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen yang lebih memilih Denmark daripada Amerika Serikat. Hal ini disampaikannya dalam sebuah wawancara pada Selasa 13 Januari 2026. Who said that? Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with them. I don't know who he is. Don't know anything about him. But that's going to be a big problem for him. Ambisi Donald Trump untuk mencaplok Greenland mencerminkan benturan antara naluri bisnis properti dengan realitas geopolitik dan lingkungan abad ke-21. Greenland memang memiliki nilai strategis dan kekayaan mineral yang menggiurkan. Tetapi tantangan geografis yang ekstrim menjadikannya proyek yang sangat mahal dan tidak efisien secara ekonomi. Lebih dari itu, penolakan masif dari rakyat Greenland dan ancaman pecahnya aliansi NATO menjadi harga politik mahal yang harus dibayar oleh Washington. Akankah bekunya Greenland mendinginkan nafsu Trump yang membara untuk menganeksasi pulau itu? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.